Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, semoga selalu dimudahkan rezekinya, dan selamat dunia akhirat, amin. Selamat bertemu kembali di channel Erwin Brananda. Tema kali ini teman-teman, saya akan menceritakan kisah di balik pembuatan aransemen aransemen musik saya yang pertama kali diterima oleh masyarakat luas. Tapi sebelum ke tema, mohon supportnya, subscribe, like, komen, juga share ke teman-teman yang lain agar apa yang saya sampaikan menjadi manfaat, khususnya buat saya untuk lebih termotivasi lagi. Juga teman-teman yang baru mengawali karir. Oke teman-teman, sebenarnya waktu itu saya tuh hampir mau pulang lagi ke Jakarta. Setelah saya membuat materi 3 album di Pusaka Record waktu itu, alhamdulillah tidak dikeluarkan sama produser, tidak diedarkan gitu teman-teman. 3 album yang kita garap, saya dengan Bapak Untung Yus, waktu itu beliau yang mengaransemen, saya masih jadi programmer. Itu nggak dikeluarkan sama Pusaka Record. Ya sempat malu, sempat gimana ini ya, kok sudah buat, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata Allah belum memberikan kesempatan. Singkat cerita teman-teman, bahwa Pak Untung pulang ke Jakarta karena kebetulan keluarganya juga di Jakarta. Jadi waktu itu beliau pulang. Sebetulnya saya mau ikut pulang waktu itu. Saya udah punya inisiatif mau pamit gitu ke produser bahwa udahlah, kayaknya saya nggak cocok di musik-musik Jawa kayak gitu. Saya ingin kembali madu nasib di Jakarta lagi waktu itu. Datang seseorang menawarkan lagu, judulnya Wes teman-teman. Saya bilang ke produser, bos ini lagu bagus bos. Lagu kayak gitu kok bagus, kayak gitu kata beliau. Bapak Ari Wibowo namanya, produser Pusaka Record. Lagu kayak gitu kok bagus. Ya saya waktu itu tahu diri, karena memang 3 album yang kita buat itu juga nggak dikeluarkan, nggak diedarkan. Tentunya kan juga masih ada kekurangan teman-teman, atau mungkin timingnya belum tepat untuk dikeluarkan. Oke lah, dengan percaya diri saya ingin membuktikan yang artinya saya merengek, Bapak, kasih kesempatan lagi Bapak gitu. Kasih kesempatan lagi saya untuk membuat karya gitu. Ya agak sulit meyakinkan produser kala itu. Bahkan beliau pun juga sempat mengatakan, ya kalau kamu yang mau, kamu yang ngotot, beli sendiri lagu itu gitu. Tapi saya tidak patah semangat. Saya buktikan, saya ngaransemen di rumah. Saya berangkat kerja, saya sodorkan musik pertama, Tolak. Saya nggak patah semangat lagi teman-teman. Musik mau saya buat lagi sebagus mungkin menurut saya. Setelah jadi saya sodorkan lagi ke beliau, Tolak lagi. Tapi saya nggak patah semangat lagi teman-teman. Saya membuat lagi musik yang ketiga. Saya sampaikan lagi, Pak Bos, mungkin ini berkenan. Tolak lagi teman. Pasrah, menyerah. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Kemudian kebetulan waktu itu ada sebuah lagu teman-teman yang menginspirasi saya untuk membuat aransemen yang keempat untuk saya sodorkan kepada Bapak produser Pak Ari Wibowo.
lagunya yang dibawakan Rama Aipama waktu itu judulnya Dinda Bestari, hati tenang melamun, itu dengan irama disco waktu itu. Nah ini lagu keroncong dibuat versi musik seperti itu aja masuk gitu. Saya jadikan ide teman-teman, saya jadikan ide saya untuk membuat hal yang sama tapi tidak mencontoh persis. Bahwa lagu keroncong saja dibuat versi disco saja, waktu itu meledak, diterima oleh masyarakat. Saya ambil idenya, saya buat waktu itu, saya buat aransemen wes dengan disco, agak ke house Jawa. Karena saya aransemen juga saya kasih cuk, bass drum saya kasih yang berat, bass drum house. Saya buat musik aransemennya dan sebetulnya udah mentok teman-teman. Saya udah mentok karena tiga karya musik saya ditolak sama produser. Tapi saya nggak patah semangat, saya buat aransemen baru dengan versi yang baru. Itu juga udah mentok, saya buat ketika udah waktu larut malam, udah lelah, udah capek. Saya buat intronya itu dengan agak emosi. Dengan emosi, saya curahkan di aransemen saya. Begitu sudah selesai rampung, saya tawarkan ke Pak Bos lagi, ke Pak Produser. Bos, ini siapa tahu ini bisa diterima. Ya saya udah mentok sih dengan yang saya itu mau sendiri kok. Nah, tapi alhamdulillah beliau tetap mau mendengarkan aransemen saya. Ya ini bagus, ini bagus. Dalam hati saya, wah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah beliau berkenan. Akhirnya saya buat teman-teman, saya maksimalkan lagi, tapi agak dirombak lagi, lebih enak lagi. Akhirnya saya buat dan beliau suka, beliau mau, bahkan sampai berkata ketika materi sudah jadi, ini bakalan saya promosikan besar-besaran nih, karena ini warna baru. Kebetulan waktu itu di krisis moneter tahun 97 Indonesia tuh krisis moneter, dolarnya sempat tinggi sekali. Ada semacam spekulasi. Beliau berkata ini mau saya promosikan besar-besaran. Cari penyanyi yang bagus ini. Waktu itu target kita adalah Yuni Sumantri penyanyinya. Tapi kebetulan begitu musik jadi, Mbak Yuli ini sudah merantau ke Jakarta. Putus kontak. Akhirnya saya berusaha nyari penyanyi. Ada temen ngasih tahu saya, Win, saya punya kenalan nih, dia punya penyanyi orang Jogja. Dan saya dikenalkan. Begitu dikenalkan, ditawari penyanyi itu, namanya waktu itu Mas Eha, mengenalkan saya itu ke Bapak Bambang Suprayogi, yang pada akhirnya beliau juga menciptakan lagu Kapal Teruk yang juga meledak juga. Nah, ketemu Pak Bambang ini bilang, iya bisa punya penyanyi, masih kuliah di Jogja gitu, aslinya Wonosobo, namanya siapa Mas? Cici gitu. Waduh, saya terus ingat, Cici anak Wonosobo. Karena di album saya yang tidak dikeluarkan oleh Pusaka Record, di album Pop Muslim itu yang nyanyi itu Cici. Ya wis Mas, kalau memang Cici anak Wonosobo nggak usah tes vokal, bawa aja ke studio, karena Cici juga pernah ngisi album saya di album sebelumnya yang memang belum dikeluarkan oleh produser. Waktu itu datang ke studio, nah benar bahwa yes kita langsung isi dengan Cici. Wah
wah nama aslinya Cici Anastasia siapa gitu, tapi akhirnya Mbak Cici yang ngisi dan jadi setelah jadi cari nama komersil saya dengan Mas Bambang ini. Apa ya baiknya untuk Cici ini untuk agak komersil gitu. Di seni kan biasa teman-teman. Kayak saya jadi Erwin Braniga, ini Cici Anastasia siapa nama aslinya saya lupa. Akhirnya jadi ketemu namanya Cici Sahita. Sebelum Sahita tadinya Sihita. Ada artinya, Sihita itu Sihita manis, tapi kok Cici Sihita i semua. Dirubah jadi Sahita. Ya, itu sekaligus juga menemukan ide namanya Mbak Cici Sahita yang membawakan lagu Wewes untuk yang aslinya, versi asli pertama. Dan Bapak produser ini sangat mendukung. Ini akan saya promosikan besar-besaran, Win, kalau memang ini lagu ya. Nanti perusahaan tetap jalan, karena di kala krisis waktu itu kan juga sempat goyang gitu teman-teman. Dan produser waktu itu benar-benar begitu materi jadi, promonya itu TVRI Jawa Tengah, TVRI Pusat, Antv, Indosiar waktu itu, terus SCTV acara Dangdut In dipromosikan besar-besaran, dibantu oleh Mas Bambang, karena kebetulan Mas Bambang waktu itu masih jadi brand manager di sebuah perusahaan swasta yang membantu mempromosikan di radio-radio yang pernah biasa beliau untuk iklan-iklan produknya beliau. Jadi terbantu juga oleh yang Bapak Bambang Suprayogi ini yang namanya juga di seni itu Cokro Suar, yang meledak lewat lagu Kapal Keruk, dibantu promosi, dan alhamdulillah teman-teman meledak, diterima oleh masyarakat luas. Akhirnya saya nggak jadi pulang ke Jakarta karena begitu materi itu meledak, banyak job yang harus saya buat. Dan lagu Wewes itu ciptaan Mas Budi Jolong, teman-teman. Sebelum menciptakan lagu Wewes, beliau juga udah pernah ngetop lewat lagunya Di Dadaku Ada Bom, yang waktu itu dibawakan oleh Gombloh Duplikat. Jadi waktu itu ada Gombloh Duplikat yang nama aslinya Pak Hadi Suito, itu dari Surabaya. Itu teman-teman cerita di balik kisah pembuatan lagu Wewes yang aransemen pertama kali, aransemen musik saya yang diterima oleh masyarakat. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya lakukan teman-teman, jangan cepat menyerah. Setelah itu teman-teman, cari ide, kita cari ide agar apa yang kita buat itu beda dengan yang dibuat orang lain. Jadi kita harus punya warna dalam hal seni, atau mungkin di bidang yang lain, itu kita harus punya ciri khas, warna kita. Begitu teman-teman, jangan menyerah. Oke, semoga semua ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru memulai karir. Jadi sebelum kita merancang sesuatu, kita pikirkan ide dulu agar apa yang kita buat itu menjadi warna atau ciri kita, baru melangkah, baru mengerjakan. Dikonsep lah, intinya dikonsep dulu apa yang menjadikan untuk membedakan warna kita dengan warna yang lain. Itu namanya ciri khas teman-teman. Kita harus punya ciri khas sendiri-sendiri. Nantinya orang akan mengenal, oh itu musiknya si A, oh itu musiknya si B, oh itu musiknya si C. Maksud saya seperti itu teman-teman. Semoga ini semua bermanfaat. Salam sukses, salam semangat. Saya Erwin Braniga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wes dikandani orang lewes nyanyi